専業主婦です。Yo semuanya, selamat datang di Jepnime dan terima kasih sudah ngeklik video ini. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur anime Rokusu Pudo. Animenya sendiri menceritakan seorang Yakuza legendaris yang mengalahkan kelompok Yakuza lain sendirian. Dia mendapat julukan Naga Abadi. Namanya pun menggema membawa rasa takut baik pada polisi maupun penjahat kejam sekalipun. Setelah tiba-tiba menghilang, ia muncul kembali dengan mengenakan celemek. Nah, bagaimanakah alur ceritanya? Check it out. Di pagi hari saat Tatsu sedang membuat bekal, tiba-tiba istrinya yang bernama Miku tergesa-gesa mau berangkat kerja dan malah lupa membawa bekal yang sudah dibuat suaminya. Melihat itu, Tatsu langsung mengeluarkan sepeda kesayangannya untuk mengantarkan bekal kepada istrinya. Tapi di perjalanan Tatsu malah ditilang oleh polisi. Polisi menanyakan apa pekerjaan Tatsu dan dijawab olehnya. 専業主婦です。 Polisi pun terkejut dan mengira Tatsu adalah sang naga abadi. Tiba-tiba Tatsu mengambil sesuatu di dalam bajunya, membuat polisi terkejut lagi. Lalu Tatsu malah memberikan kupon obral besar. Lalu kita diperlihatkan seorang sales yang sudah banyak menipu orang. Si salesman ini lalu ke apartemen seseorang, tepatnya ke tempat Tatsu dan menawarkan barang-barangnya. Lalu Tatsu berucap ke sales. 最近ここらで二足三門を高く売りつける詐欺が流行っとる。 Tatsu pun mencoba barang yang dibawa sales dan memasak dengan kerennya. Lalu Tatsu mempersilahkan sales itu mencoba masakannya. Sang salesman pun terharu. Setelah itu kita diperlihatkan seorang anak muda yang diusir bernama Masa. Masa pun tiba-tiba melihat Tatsu dan memanggilnya bos. Masa menanyakan kenapa sang bos berhenti jadi Yakuza. Tapi Tatsu malah membawa Masa ke tempat belajar masak. Tatsu pun memperhatikan dengan serius. Masa yang melihat itu kecewa ke bosnya ini dan melempar masakan yang sudah dibuat Tatsu. Walhasil Masa dihajar oleh Tatsu. Cerita pun beralih. Tatsu memakai sepeda kesayangannya mau ke sebuah tempat. Tiba-tiba ada kucing dan membuat Tatsu menabrak mobil. Mobil itu ternyata milik grup Kunimi. Tatsu pun lari. Tatsu lari bukan karena takut, tapi karena obral, sweater, dan sarung tangan. Ah, kocak banget. Singkat cerita, grup Kunimi menodongkan senjata ke Tatsu. Tapi Tatsu malah memakaikan sarung tangan ke orang yang menodongkan senjata kepadanya. これから寒くなるからな。 Cerita pun beralih lagi di sebuah toko CD. Tatsu sepertinya mau membeli kaset CD anime kesukaan istrinya. Singkat cerita, saat istrinya pulang, Tatsu memeriksa istrinya. Setelah itu, Tatsu pun memberikan kejutan. Happy birthday to you. Lalu Tatsu memberikan hadiah ke istri tercintanya. Istrinya pun senang, tapi sang istri mengatakan dia sudah punya ini. Cerita beralih lagi. Kali ini Tatsu mendapatkan telepon dari bos. Sebelum bos datang, Tatsu pun bersih-bersih. Sialnya kucing kesayangan membuat masalah. Para ibu-ibu mendengar itu langsung ke tempat Tatsu. Ternyata yang dimaksud bos oleh Tatsu adalah para ibu-ibu. Cerita pun beralih lagi. Kali ini Tatsu menjaga anak tetangganya dan mengajak anak tetangga itu bermain, tapi malah permainan para Yakuza. Setelah itu, anak yang bernama Ryota ini melihat action figure milik istri Tatsu dan memainkannya. Saat Ryota berlari, dia terjatuh dan membuat action figure itu patah. Singkat cerita, Tatsu dan Ryota mengubur action figure yang patah itu, menghilangkan jejak kayaknya. Tiba-tiba istrinya datang.
Cerita pun beralih lagi. Kali ini ada Masa yang sedang dikeroyok. Masa pun mencari di Google cara berkelahi dengan orang banyak. ちょっと待てや。今ググってるから。 Tiba-tiba Tatsu datang, sedang membaca buku dan membawa balokan kayu. Lalu Masa berlindung ke Tatsu dan mengejek kelompok yang mau mengeroyoknya. Tiba-tiba kelompok itu menyerang Tatsu, membuat kepala Tatsu berdarah. Mereka pun lanjut menyerang Tatsu dengan pisau. Untungnya ditahan Tatsu dengan buku yang ia bawa dan membuat kelompok itu kabur. Melihat itu, Masa kagum dan ingin mengikuti Tatsu sekaligus minta diajari. Lalu setibanya di rumah Tatsu, mereka berdua pun membuat sesuatu. Oke, cerita beralih lagi nih. Kali ini Tatsu merasa dia kurang berolahraga. Istrinya pun menyarankan ikut pusat kebugaran. Singkat cerita, Tatsu pun sudah berada di pusat kebugaran. Dengan senyum khasnya, Tatsu mulai berolahraga. Setelah selesai berolahraga dengan ibu-ibu, mereka pun mau ganti baju, tapi Tatsu masuk ke tempat ganti perempuan, membuat Tatsu merasa bersalah. Lalu cerita beralih lagi. Kali ini Tatsu dan istrinya sedang berbelanja. Karena Tatsu terlalu mengintimidasi, istrinya pun menyarankan Tatsu ganti style pakaian. Singkat cerita, Tatsu memakai celemek pink dengan gambar anime kesukaan istrinya. Lalu cerita diakhiri dengan kucingnya Tatsu yang sedang membuang air besar di halaman rumah orang. Di sana ada kucing hitam yang melihat. Singkat cerita, kucing hitam itu menyuruh kucing Tatsu membuang air besar di tempat semestinya. Sungguh ending yang sangat menginspirasi. Oke, itu tadi alur cerita anime Goku Suppudo. Nah, pelajaran apa yang kalian dapat dari anime ini? Tulis di kolom komentar ya, dan terima kasih.